Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Kegagalan menjadi orang tua. Mungkin Pak Guru juga relate karena Pak Guru punya anak, punya istri bahkan. Ya iyalah. Kebalik. Udah itu pecat itu jadi mertua. Itu jahat banget gak sih? Kebayang. Enggak, tapi apa ya? Sebenarnya tuh ada penelitian yang menjelaskan bahwa cewek tuh lebih kritis terhadap cewek yang lain di lingkungan keluarganya tuh. Di lingkungan keluarganya. Jadi misalkan gini nih ya. Ada ibu-ibu punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Biasanya si ibu-ibu tuh lebih sayang pada anak laki-lakinya dan lebih rewel dan ngomel sama anak perempuannya. Cek. Di mana-mana tuh gitu. Karena apa? Karena si perempuan itu selalu menganggap bahwa dirinya itu ada dalam, ya kayak si mertua itu ya, dalam penderitaan melahirkan. Kan si perempuan itu sama masyarakat itu disugesti bahwa mereka tuh sakral, bahwa ibu melahirkan, ibu capek berkorban untuk anaknya, kayak gitu kan, dikasih glorifikasi gitu atas gender mereka itu dalam hal itu gitu, dalam hal keibuan itu, dalam hal reproduksi. Nah, jadi si ibu-ibu di seluruh dunia tuh ketika ada ibu-ibu yang mengeluh gitu, ada ngelihat ibu-ibu yang lain nggak bisa masak, ngelihat ibu-ibu nggak bisa cuci piring, ngelihat ibu-ibu tuh ya kayak tadi barusan ngelahirin susah dan lain-lain. Nah itu tuh justru malah dianya yang marah gitu. Karena ya saya juga ngalamin yang seperti itu. Kamu kok nggak kuat, payah banget sih kamu sebagai gini ya, kayak gitu. Nah itu apa ya? Itu otak tengah itu, otak yang kurang empati. Jadi saya yakin sih si ibu ini tuh bukan hanya tergerak oleh yang tadi itu, tapi emang benci aja sama si menantunya kayaknya mah. Akumulasinya dikeluarin di situ. Akumulasinya dikeluarin di situ. Tapi kayaknya itu mah khas si ibu itu aja, bukan sebuah fenomena masyarakat gitu ya. Itu mah hanya khas si ibu aja, itu yang memang punya kelainan mental gitu atau gejala-gejala stres yang tinggi gitu. Tapi kan di KRL tuh ada gerbong khusus perempuan dan gerbong campur. Banyak yang lebih banyak cekcok tuh yang di gerbong perempuan, Pak Guru. Ya iya. Iya, itu betul. Jadi nggak ke anaknya doang. Ada dia lebih banyak cekcok juga, niatnya dipisahin tapi malah banyak cekcoknya di gerbong itu. Ya kak, ini nih perbedaan konflik cowok dan cewek itu, cowok tuh konflik, cewek itu kontravensi. Cewek apa? Kontravensi itu iya sama konflik juga gitu, tapi fokusnya itu bukan pada pembalasan fisik, tapi pada perang urat saraf, perang dingin, ngomongin di tukang gitu, ngomongin propaganda gitu. Makanya misalkan dalam satu kelas ya, dirimu tuh dibenci sama satu cowok. 1 tahun kemudian yang benci itu cuma satu. Tapi kalau dibenci sama satu cewek, minggu depan tuh semua cewek itu membenci dirimu. Itu kejadian. Nah, jadi ya karena kontravensi cewek itu, jadi ya ada tidak main fisik dan tidak kelihatan, tapi langsung tiba-tiba tuh jadi menyebar gitu. Ya karena gitu. Nah, jadi ya tapi itu mah masalah-masalah yang lain lah. Cuman masalahnya buat si Mitoha ini ya datang ke psikiater lah. Datang ke psikiater. Kasihan anaknya itu. Saya yakin dia tuh butuh obat dan butuh penanganan yang lebih jauh, lebih panjang. Ada kemungkinan, ini mah pikiran saya pribadi ya, dugaan saya ini mah, si ibu ini tuh diperlakukan tidak baik sama suaminya. Mungkin ada KDRT, mungkin hasil perceraian, mungkin apa, ini mah dugaan saya. Dan kemudian sejak saat itu dia tuh hidup sendiri dan menafkahi dirinya sendiri dan memainkan peran ganda sebagai pencari nafkah dan sebagai pengurus rumah tangga. Dugaan saya sih begitu. Nah itu tuh dirinya tuh stres berkelanjutan
Sampai akhirnya ketika ketemu sama menantu, anggaplah si menantunya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak apa, dia tuh memendam dendam sama si penantunya itu, dan kejadianlah seperti ini. Dugaan saya ya, silakan cross check apakah dugaan saya ini benar atau tidak gitu. Atau si ibu yang tersebut bisa komen di video ini. Nah, si ibu Atau itu bisa silakan sampaikan komen ke di si ibu sini, tersebut. silakan gitu ya. Karena sangat-sangat memprihatinkan. Iya, itu Cuma dirimu kalau sebagai suami istrinya digituin gimana? Sama mertuanya pasti marah juga tuh. Sampai ke dokter. enggak, dulu saya tuh udah antisipasi. Jadi dulu banget tuh saya mau nikah sama istri saya tuh, kan saya juga ngelahap buku-buku psikologi kan, dan banyak kejadian. Jadi cewek tuh kalau punya sakit hati dia memendam, terus mengeluarkannya tuh rutin dikit-dikit gitu. Cowok tuh sekaligus ya udah selesai gitu. Nah, ini beda banget, dan ini adalah bukan stereotype gitu ya, tapi memang pada umumnya memang seperti ini gitu. Nah, jadi pada waktu itu tuh adalah penting untuk mempertemukan antara mertua ke mertua, mertua ke menantu, menantu ke mertua gitu tuh penting banget gitu. Sebab misalkan kita punya calon pasangan, kita tuh sudah saling menerima, tapi keluarga kita tuh belum tentu kan. Dan keluarga kita tuh biasanya punya ekspektasi. Jadi misalkan ibu kita tuh menganggap kita tuh pinter, menjadi kebanggaan, menjadi apa gitu. Terus pas lihat calon pasangannya, halah, burik, pendek, nggak bisa nyuci, gimana nanti anak saya gini. Begitupun dengan yang sebaliknya, ada si orang tua dari perempuannya misalkan, ngelihat calon menantunya, kok gini, masa depannya sukses nggak nih kayak gini, kan begitu. Nah jadi makanya sebelum itu terjadi itu ya saya langsung bikin peraturan-peraturan gitu, perkenalkan dulu secara intensif gitu. Ya jadi setelah lamaran istri saya itu kan diboyong ke rumah saya itu berapa jam per hari itu disimpan di rumah ibu saya gitu. Ditinggalin gitu. Tinggalin biar adaptasi, terus nanti ada keluhan-keluhan apa segala rupa. Nah setelah saling cocok, saling ini ya, dan itu pun masih butuh penyesuaian gitu. Ya karena saya tuh mengantisipasi itu gitu. Ya karena yang berat dari pernikahan itu bukan hanya kita dua orang gitu, apalagi di orang timur gitu ya kayak kita gitu. Kita tuh masyarakat komunal dengan pernikahan tradisional. Jadi harus antisipasi. Tipe cewek dan tipe cowok. Ini saya nanya personal ke Pak Guru ya. Saya termasuk orang yang kalau misalkan ada masalah, terus sikap saya ke pasangan itu saya tinggal dulu. Saya selesaikan masalah saya dulu. Udah agak reda baru ngobrol. Nah kadang itu bermasalah buat dia yang kalau misalkan ada masalah tuh pengen selesai langsung. Ya itulah. Sama nggak dirimu gitu? Enggak, tapi itu adalah awal mula dari peribahasa laki-laki tidak bercerita gitu. Jadi kalau misalkan Baraya baca buku-buku psikologi klasik gitu sampai tahun 90-an sampai tahun 2000-an tentang gender, itu tuh yang kayak gitu tuh dibahas. Salah satunya itu misalkan sebuah dalam tanda kutip penelitian, cowok itu berasal dari Mars, cewek itu berasal dari Venus. Oke, Mars. Nah, perbedaan kebudayaan mereka itu adalah orang-orang Mars kalau punya masalah, dia masuk ngumpet ke dalam gua, kemudian merenung. Setelah selesai, dia baru balik ke komunitasnya. Sedangkan orang-orang Venus, ketika dia punya masalah, dia bercerita dengan teman-temannya. Bercerita panjang lebar, ada solusi atau enggak, ada solusi syukur, enggak ada solusi, ya enggak apa-apa, setidaknya dia sudah bercerita gitu. Nah, jadi kalau cowok marah, emosi, dia masuk ke dalam kamar atau main game habis-habisan sampai begadang dan lain-lain, sedangkan cewek curhat. Nah, jadi cewek kalau nemuin ada ibu-ibu ngegosip di mana-mana, itu berarti dia tuh ada dalam masalah yang intensif. Kalau cowok ngebetem terus di kamarnya sampai jadi ODGJ, itu berarti ada masalah yang intens terus menghadapi dirinya. Nah, jadi sama seperti dirimu tadi apa? Kalau misalkan ada masalah, diem dulu, udah reda, baru ngomong, gitu kan? Nah, itu kebiasaan cowok di mana-mana di seluruh dunia. Iya, dan itu tuh jadi kayak dua sumbu yang berbeda. Jadi selalu ketika misalkan si cowok ada masalah, dia pengen nyelesain sendiri, tapi ketika nyeritain ke pasangan teh malah padahal cuma pengen tenang doang gitu.
Iya. Dan itu selalu bertahun-tahun teh kayak buset ini ada nggak sih penyelesaian solusinya? Enggak misalnya pertanyaannya dirimu gitu kan kalau misalkan ada masalah diem juga. Iya, iya kita berkomunikasi sejak awal. Jadi maksudnya kalau istri saya banyak curhat ke saya, indikasi dia lagi ada Ya. masalah gitu. Nah, kalau misalkan jarang curhat, oh berarti saya lagi baik-baik saja, keluarga kita lagi baik-baik saja. Begitupun Oh sebaliknya, gitu. istri saya juga sudah kenal. Jadi misalkan kalau saya marah, istri saya tuh pergi ninggalin. Hmm, Em, jadi kalau lagi kesel ya dia mundur dulu, nanti udah itu baru dia curhat ngomong gitu. Kalau misalkan ada sebuah momennya, jadi udah diriku sepakat aja. ngomong cuma nanti gitu ngomong. Iya. Oke lah kita jadi curhat pribadi admin nih. Pak Guru terima kasih untuk hari ini. Oh Sampai iya, iya. jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.